baik. Sekarang saya lanjutkan pada kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nurul sebagai fasilitator dan Bu Dwi Kanti sebagai PP, serta teman-teman rekan sejawat guru penggerak Angkatan 7 kelas 183 yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan dulu. Saya Isindiati sebagai moderator, sebagai presenter Ibu Risa Umami, dan sebagai penjawab atau yang menjawab itu Bapak Andre sama Ibu Ita. Untuk selanjutnya langsung saja saya serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Risa. Kepada Ibu Risa kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin share screen dulu nggih Bapak Ibu. Nggih Bu. Tes Pundi sudah terlihat? Sudah, Bu. Okay. Sudah, Bu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, menganalisis skenario pembelajaran SMP yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Kelompok 2 terdiri dari PPT-nya Ibu... belum keluar, Bu. PPT-nya belum keluar. Sampun? Sampun. Sudah keluar. Ini Pak Andre ini. Sinyalnya Pak Andre. Nah, ini Pak Andre, sinyal jenengan Pak Andre. Pak Andre itu jenengan sudah kelihatan. Kelompok 2 terdiri dari yaitu Bu Ita yang nanti sebagai penjawab. Kemudian saya sendiri Bu Risa sebagai presenter, ada Pak Andre untuk membantu Bu Ita menjawab, dan ada Bu Is Indiati sebagai moderator. Situasi SMP. Pembelajaran di kelas Pak Dudidam guru SMP. Pak Dudidam seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Kemudian yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kerja grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard.
Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terlanjut demikian, sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. 5. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan dijelaskan dalam skenario yang diberikan. 6. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Hasil analisa dari kelompok kami. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan yang pertama yaitu kesiapan belajar, ada pada poin 1 dan 6, yaitu Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Kebutuhan yang kedua yaitu minat murid, ada pada poin 2 dan 5, yaitu Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain, membedakan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Kebutuhan murid yang ketiga yang ingin dipenuhi yaitu profil belajar murid, ada pada poin 7, yaitu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan pemantik yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, membuat kegiatan berjenjang. Yang kedua, merancang pertanyaan pemandu poin 1. Pertanyaannya, apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang ketiga, memberi penugasan berbeda sesuai kemampuan siswa. Yang keempat, menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dan yang kelima, mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang pertama yaitu diferensiasi proses. Membuat pertanyaan pemantik di awal kegiatan pembelajaran. Maaf ya, ada sedikit salah ketik. Yang kedua, kegiatan individu ditunjukkan pada kegiatan Pak Dudidam meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Yang ketiga, kegiatan kelompok dengan berbagi tulisan dengan satu teman lain secara berpasangan dan setiap pasangan berbagi dengan pasangan lain. Yang keempat,
Kegiatan Pak Dudidam memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audience, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format ada pada poin 4. Selanjutnya, pengelompokan murid yang fleksibel. Kelompok kecil 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan kekurangan berbagai jenis iklan. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Yang kedua yaitu diferensiasi kontens. Menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian dengan memberikan lembar T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, radio, televisi, internet, cetak, billboard. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Pak Dudidam memberikan tugas sesuai kemampuan murid atau tugas individu. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang pertama yaitu assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran melalui kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi serta umpan balik dari Pak Dudidam. Proses penilaian ada pada skenario poin 1 menanya dan poin 2 sampai dengan 4 diskusi. Ini merupakan penilaian formatif yang dilakukan Pak Dudidam. Yang kedua yaitu assessment as learning atau penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Ditunjukkan pada saat berbagi antar pasangan murid-murid boleh menambahkan pendapat. Ini merupakan penilaian formatif. Dan yang ketiga adalah assessment of learning. Memberikan tugas individu membuat iklan sesuai dengan skenario. Ini merupakan penilaian sumatif. Demikian tadi presentasi dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dan saya kembali ke Bu Is. Terima kasih Bu Risa, itulah presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang menambahkan atau melengkapi, ataukah yang kurang jelas, kami persilahkan. Monggo. Monggo Bu Kusma. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Is. Sudah sangat bagus sekali penyampaiannya. Yang saya tanyakan di sini adalah pada poin 2. Tadi Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, dan berbagi dengan pasangan lain. Di mana secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan. Nah, berarti banyak ya yang harus dituliskan per individunya. Kemudian antara mereka berbagi dengan teman yang lainnya secara berpasangan. Boleh menambahkan pendapat, kemudian setiap pasangan berbagi lagi dengan pasangan lain. Nah, yang seperti yang sudah kita pelajari dalam eksplorasi konsep bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini bukanlah pembelajaran yang semrawut, ngoten nggih. Nah, di sini saya sudah membayangkan bikin nulis, terus habis itu berbagi dengan pasangan lain yang memungkinkan untuk move on-nya murid dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, untuk mengatasi agar situasinya tetap terkondisi, itu seperti apa? Sedangkan, terus yang kedua, pada poin 3 itu ada kerja kelompok kecil. Nah, tadi di akhir setelah poin 3 itu ada Pak Dudidam yang mengelompokkan murid berdasarkan kemampuannya. Nah, pada poin 3 itu murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Murid akan diminta membentuk kelompok, berarti muridnya sendiri yang diminta membentuk kelompok, gitu nggih. Nah, apakah ini nanti yang dipilih itu kelompok yang senang saja, oh ini yang biasanya satu lingkup dengan saya sama ini saja. Jadi memungkinkan untuk yang siswanya pemahamannya kurang, itu memungkinkan untuk jadi satu. Yang pintar juga mungkin bisa saja jadi satu, seperti itu. Bagaimana solusinya? Agar pembelajarannya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan siswa bisa mencapai tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Pak Dudidam. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kusma. Mungkin Bu Ita atau Pak Andre memberikan penjelasan. Bu Ita dulu.
Bu Ita mungkin masih di mute. Bu Ita? Ya. Sebentar. Oke, tadi pertanyaan pertama, intinya itu semrawut gitu ya Bu ya, kalau melihat pembelajaran yang diberikan oleh Pak Dudidam niki. Saya coba menjawab. Kalau menurut panjenengan semrawut belum tentu boten semrawut, memungkinkan. Jadi tidak Pak Dudidamnya pembelajaran semrawut. Jika dilaksanakan oleh guru yang lain bisa saja dengan meniru pembelajarannya Pak Dudidam kan bisa terjadi yang tidak sesuai dengan kondisi yang seperti di kelasnya Pak Dudidam seperti itu. Dengan skenario yang sama tapi beda guru. Nah, bisa saja terjadi hal seperti itu maksud saya. Saya mencoba mengambil dari yang teks yang disediakan ya, memang ini kan materinya, tujuan materinya ini memperkenalkan murid pada topik tentang iklan. Berarti ini saya menangkapnya sebagai, kelompok kami menangkapnya sebagai ini materi baru. Materi baru di kelas tersebut. Nah, Pak Dudidam ini mencoba untuk mencari tahu pemahaman muridnya sebelumnya, pengetahuan dasarnya seperti apa dengan mencoba melakukan kegiatan berdiskusi. Diskusinya di sini emang di awalnya ada beberapa kegiatan berjenjang. Awalnya dari diskusi seluruh kelas, terus berpindah ke kerja individu, ada pasangan, ada kelompok kecil, terus kembali lagi ke kelompok besar gitu ya. Dengan di sana ada tahapan di mana di antara kegiatan tersebut ada kegiatan Pak Dudinya masuk kembali lagi memberikan penguatan, terus memberikan kesempatan kepada muridnya tadi untuk membentuk kelompok gitu ya. Untuk kelompok sendiri. Nah, kalau membentuk kelompok sendiri tadi, kalau menurut kami, mungkin nanti Pak Andri bisa menambahkan, menurut kami mungkin gurunya, Pak Dudidamnya ini ingin tahu minatnya siswanya ada di mana sih. Dengan mungkin berbaur dengan mereka memilih kelompok sendiri, mungkin lebih yang pertama nyaman ya, kesiapan belajarnya dulu. Dia mencoba untuk siap dulu anaknya. Kan materi dulu gitu ya. Menyiapkan dulu kesiapan belajarnya seperti apa, terus mencari tahu profil belajarnya seperti apa. Itu. Terus tadi yang satu pertama tadi kondisi yang sama. Bagaimana mengkondisikan siswa agar bisa pembelajarannya itu berjalan dengan lancar dan tidak gaduh gitu. Karena kan harus berbagi iklan yang ditulis tadi ke pasangannya, kemudian dari pasangannya juga berbagi ke pasangan lain juga. Nah, itu kan memungkinkan siswa untuk moving dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu. Kalau saya kondisi kelas seperti itu tidak masalah ya Bu ya. Saya tambah senang kalau kelas itu gaduh, berarti ada gerakan, ada kejar mereka. Gaduh dalam artian kan ada yang gaduhnya itu terarah dan tidak. Nah, untuk mengatasi yang sisi negatifnya. Karena segala kemungkinan kan bisa saja ini kalau matematika. Kan ini kan membentuk kelompok kecil dari 4-5 orang untuk mengisi kelebihan dan kekurangan dari contoh yang sudah mereka tulis sebelumnya. Insya Allah kalau menurut kelompok kami ya tidak gaduh seperti ini. Terus nanti mereka ada isyarat di sana. Ada di poin yang ketiga tadi dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru. Jadi gurunya tidak lepas. Gurunya tetap memantau. Setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan. Kalau berdasarkan instruksinya di sini, saya yakin kelas ini terhandle. Nah, ya Bu. Nah, itu maksud saya tadi. Berarti kan ada trik-trik khusus melalui isyarat tadi. Ya, sudah diberikan isyarat. Terima kasih. Oke. Monggo Pak Andre kalau menambahkan. Ya, terima kasih Bu. Mungkin saya menambahkan tentang tadi pembentukan kerja kelompok kecil tadi. Ya, ini kan bagaimana cara untuk tidak gaduh. Betul yang disampaikan oleh Bu Ita tadi. Di sini ada isyarat dari guru. Mungkin isyarat inilah yang membuat suasana tidak gaduh. Seperti di sini ada setiap kelompok akan melakukan brainstorming, mencatat 2 kelebihan dan kekurangan. Jadi kelompok mengamati mencatat 2. Mungkin guru memberikan timing waktu, memberikan waktu dengan untuk pindah ke kelompok. Otomatis anak itu berusaha mengejar mendapatkan 2 jawaban secara detail sebelum gurunya untuk memberikan menyuruh pindah. Otomatis anak fokus, aku ndang mari. Setelah itu guru kan sekarang pindah. Nah, setelah itu ada beberapa waktu seperti kayak kuis, mungkin ada seperti itu. Betul.
Ya, Nah, seperti berarti itu. tetap Pak Dudidamnya mengontrol dengan memberikan Iya, isyarat. Misalkan, karena ini sekarang ayo menggunakan tuliskan istilah ini, terus kemudian, ya sekarang pindah ke sebelah. Nah, gitu kan Pak ya? Ya, betul, mungkin kalau seperti itu, betul. ya, bisa Kendali. terkondisi. Ya, betul Iya. sekali. Iya. Ya, terima kasih Pak Jadi Triandri. suasananya itu memang Gaduh-gaduh Nggih, gimana gitu ya? rame enggak apa-apa. semua. Nggih, rame enggak apa-apa. Nggih. Malah Ibu anak-anak bayangkan. suka. Nggih, nggih betul. Cuma kan bagaimana kita mengarahkannya itu Nggih, tadi. Betul. Ya, terima kasih Pak Triandri. Terima kasih Sama-sama. Pak Triandri. Memang kondisi sekolah kita berbeda-beda. Mungkin nanti Bu Kusma khawatir merawut, padahal di Bu Ita kondusif, di Pak Andre kondusif. Nah, itulah kondisi sekolah kita untuk menghadapi anak-anak. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya atau masukan dari hasil Masukan. analisis kami, monggo. Kurang 2 menit. Monggo Pak Irfan, kurang 2 menit Pak Irfan. Kurang 10 menit. Sebentar. 20 tambah 13.27 20, tadi 50, mulainya. Nggih, 13.57 selesainya. ya. Ya, Pak Irfan, monggo. ya terima kasih kepada Bu Is telah memberikan kesempatan pada saya. Yang saya juga ingin tanya, dengan memberikan kesempatan siswa memilih tempat belajar sendiri, kadang menyendiri di pojok sana, pojok sana, pojok sana, terus kira-kira bagaimana cara Anda di sini untuk mengondisikan juga mereka? Kadang itu malah dia sendiri kalau kita tidak tahu, Pak, ya dia mengerti. Terus apakah menurut kelompok Anda, apakah langkah yang dilakukan oleh Pak Dudidam itu sudah termasuk langkah yang tepat untuk memenuhi kebutuhan berdiferensiasi gitu, Ibu? Ya, mohon maaf loh Ibu. Monggo Bu Risa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya Pak Dwi Irfan ya. Kalau menurut kelompok kami, strategi yang dilakukan oleh Pak Dudidam itu sudah tepat, nggih. Kan misalnya anak itu duduk sendiri di pojok, bukan berarti guru itu membiarkan anak itu sendiri. Kita kan ya tetap di dalam kelas itu, kita mengamati anak-anak belajar, kita menghampiri dia, atau mungkin dia butuh bantuan kita, kan seperti itu. Jadi kita tidak membiarkan anak itu di pojok sendiri, jangan-jangan dia melamun atau mengerjakan yang lain seperti itu. Jajan, Bu. Oh, jajan. Seperti itu nggih, Pak Irfan ya? Ya, berarti termasuk ini langkah yang tepat ya, Bu, ya, memberikan kesempatan siswa kita untuk misalnya membebaskan diri lah istilahnya, itu kan termasuk. Oke, tapi kan kebebasan yang terarah, kan Iya. sudah arahan kan tadi nggih. Tidak bebas sebebas-bebasnya, Iya. tapi kebebasan itu kita arahkan. Iya. Nggih. Iya, Ibu. Nanti jangan tersenyum, nanti saya juga ikut tersenyum. Bisa menambahkan? Monggo Monggo. Risa. Iya, terima kasih Bu. Pak Dudidam ini memberi kebebasan memilih lokasi di kelas nih. Berarti kan masih di dalam ya, tidak di luar kontrolnya guru. Dan saya yakin pasti Pak Dudidam sudah memberikan pertimbangan yang banyak sebelumnya. Dan saya yakin Pak Dudidam juga pasti sudah memahami karakteristik dari siswanya masing-masing. Gitu Pak. Jadi sudah ada, oh ya, menurut saya ini gaya belajarnya seperti ini, dia sukanya seperti ini. Oh, bisa keluar kreativitasnya nanti seperti ini. Ini kan membuat iklan ya, paling tidak ditutup suatu kreativitas di sana. Monggo Pak Tri. Monggo. Ya, kembali lagi Pak. Ini yang disampaikan, yang saya Gus Mas tadi. Mungkin ada batasan waktu itu juga bisa anak-anak untuk melakukan hal sekiranya anak-anak lebih rame untuk menyelesaikan karena ada batasan waktu mungkin di luar 10 menit, 20 menit cepat untuk kembali dan kita diskusikan sama mungkin. Saya ingin menambahkan saja. Betul sekali, kan kadang murid itu memang nyamannya itu sendiri. Seperti murid saya itu ada, kalau malah saya lihat itu malah ditutupin, Bu. Nggak ingin saya lihat. Nggih. Dia itu dicontoh sampai buku. Dia itu ingin biarin saya ngerjakan sendiri. Ada yang memang bisa, dia itu enggak pengen dilihat sebagaimana, tapi dia selesai. Tapi dia itu inginnya memang sendiri seperti itu. Jadi kita biarkan saja, mengalir saja. Nanti toh kita yang penting apabila ada kesulitan bisa ditanyakan. Kita pantau saja sesuai dengan minat mereka, kebutuhan mereka seperti apa. Akan tetapi tetap tugas harus sesuai yang kita inginkan, tepat waktu. Jadi ya betul, kembali lagi kepada materi ini kita harus mengikuti kebutuhan anak memang. Belajar murid, betul. Ya, kadang-kadang memang. Ini maksud saya tanya Bu Kusma ya.
ini karena mesti ada pelajaran itu Oh, ini benar. berkelompok, ya berkelompok. Atau apakah kalau menyendiri, apakah ada kan penilaian kelompok dengan temannya, masa sendiri terus ya? Apakah tidak gurunya Loh, paling tidak memberi masukan, Bu Gusma? itu posisi tidak belajar kelompok, Ibu. Oh, iya, iya, iya. Kalau kita set belajar kelompok, dia mandiri ya, kita arahkan untuk bisa berkolaborasi, tetap itu harus. Terima kasih. Saya garis bawahi Pak Irfan. Tolong ya, panjenengan memang mungkin jarang di kelas ya. Iya. Panjenengan Iya. senangnya di Ada pertanyaan balik kan? Ada pertanyaan balik loh. Ada yang model U, ada yang melingkar, ada yang berpusat seperti biasanya pada guru. Mungkin panjenengan kurang masuk kelas karena panjenengan kurang lapangan. Mungkin begitu, Iya. Pak Irfan. Memang saya biasa di luar, Bu. Oh iya. Semuanya di luar ini. Iya, terus kalau misalnya saya masuk kelasnya orang tuh kadang dimarahin, Pak, men gelar apa kelasku sih, Pak, gitu ya. Kalau tak none. Di luar Terima kasih. Ya, Biasanya salah masuk guru kamar. olahraga di perpustakaan. Iya, Oke. tapi tetap ada di sekarang pembagian jam itu tetap saya diberi waktu 1 jam untuk memberikan materi dalam kelas kok itu. Jadi Oke. saya tahu kapasitas siswa itu kalau memang di kelas itu terkadang juga jenuh, kita butuh untuk merefleksi mereka, untuk merelaksasikan pikiran mereka dengan melihat di luar mungkin ada angin lewat atau apa lewat, lebih pikirannya lebih tenang gitu. Iya. Kadang juga Ada bosan. pesawat dari kertas. Iya. Kadang mereka juga bosan lihat gurunya terus sama Pak Ivan itu dilatih itu seperti itu enggak berubah-berubah. Ya silakan keluar nak, lihat daun itu mungkin jatuh, mungkin bisa Oke. buat inspirasi ya. Terima kasih Bu Risa Terima ya. kasih Pak Irfan. Mungkin dari Bu Nurul bisa memberikan masukan dari hasil analisis kami. Monggo Bu Nurul. Nanti di akhir mungkin, Bu. Oke, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Bu Nurul, mohon maaf. Mau tanya Ini kok oke. saya nggak bisa lihat videonya Bapak Ibu ya? Waduh. Ya, jenengan Pak Andre. Sinyal Pak Andre. Sinyal. Saya kelihatan tak Bu? Kelihatan. Oh, Kaos kuning. Kaos kuning Apen-apen. pensil. Apen-apen, kalau apen-apen. Bu, Pak, saya nggak kelihatan. Sudah. Saya seperti tadi yang Bu Risa saya nggak Kalau kelihatan ini. Sudah Pak Irfan, rekan-rekan semua CGB Angkatan 7 kelas 83. Dari hasil presentasi kami kelompok 2, saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya ini juga masih belajar karena pembelajaran ini masih rancu, belum membudaya di kita. Itulah yang dapat saya sampaikan dengan teman-teman. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2. Ini tadi Sama-sama, sudah ada Bu. tepuk tangan, sudah ada suka, sudah ada love ya. Terima kasih. Diskusinya semakin hangat gitu, Nggih. semakin hangat. Saya persilakan Bu Kandi untuk memberikan umpan balik. Baik, saya lanjutkan kalau begitu. Bapak Ibu sekalian, ini tadi saya memperhatikan kalau dari yang yang saya sampaikan kemarin bahwa pada sesi presentasi ini setiap kelompok diusahakan untuk menganalisis satu skenario pembelajaran sesuai dengan jenjang yang saya pilihkan. Di kelompok 2 ini tadi kebutuhan belajar sudah ada gitu ya. Kemudian strategi diferensiasinya juga muncul. Strategi penilaian juga muncul. Yang saya masih agak bingung itu di yang kedua, bagaimana mengidentifikasi. Coba dibuka lagi ya. Oke, sebentar Bu. Menentukan kebutuhan belajar atau mengidentifikasi. Berarti pertanyaan yang nomor 2 ya.
Ini ya. Enter lagi. Ini yang Nomor nomor berikutnya. nomor 1 sama nomor 2 sebenarnya kan satu kesatuan ya, Bu ya? Ya, mungkin tadi dipisah. Iya, cuma Kalau ini Bu saya pisah. Risa Kalau yang Bu dipisah. Kusma tadi ini dijadikan satu Saya pertanyaan nomor jadikan 1 satu dan nomor pertanyaan. 2. Ini kita perincikan ya Mas. Kalau saya pisah sebenarnya ini satu kesatuan untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Sebentar, ini sebentar. Yang ini nomor 1 nggih. Nggih, ini dan Bagaimana ini sebenarnya nomor cara 1. guru tersebut memenuhi kebutuhan belajar Menentukan. muridnya. Menentukan. Oh ya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar Ini muridnya. kan satu kesatuan dengan ini. Sebenarnya. Enggak, Gitu. ya betul Bu. Kalau Yang yang tadi di juga saya pisah. Oh, satu dulu. Oke, kalau ini cara kita pisah. guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Oke. Ini dengan membuat kegiatan berjenjang, gitu kan. Kemudian Oke. merancang pertanyaan, Proses. pemandu dan seterusnya. Kemudian kalau yang berikutnya, Ini. oh, yang sebelumnya. Ustazah Ini. beda lagi. Yang slide Sebelumnya 1 itu bisa Bu. mungkin. Ini nomor 1, 2, nomor 3. Nah, ini yang nomor 2, yang nomor 2. Oke. Ini strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bukan atasnya. Ini. Nggih, ini. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid-muridnya? Nggih. Menentukan kebutuhan ya. Ya, ini sama nggak dengan cara mengidentifikasi kebutuhan? Sama. Bu. Kalau yang di kelompok 1, Enggak. kelompoknya Bukus itu yang pertanyaan ini sama pertanyaan ini dijadikan satu. Pertanyaannya Iya. satu, cuma saya jawab sesuai, kan memang 2, satu pertanyaan Oke. mengandung 2 jawaban. Nggih, betul. Nggih. Ini masuk kalau di presentasi Bu Nurul kemarin, ini yang nomor 1. Ini nomor satu. Pertanyaan nomor Nggih, 1 ada 2 pertanyaan Bu, mengandung 2 Gitu pertanyaan. loh Bu maksud saya. Iya tuh, di pertanyaan nomor 1 tuh ada pertanyaan pemandu, yaitu nomor 1 dan nomor 2. Ngaten Bu. Ini kita jentrekkan gitu bukan Pertanyaan ini kita pemandu. jentrekkan. Pertanyaan pemandu nomor 1 mengandung 2 pertanyaan. mengandung melahirkan Bu. Ini sudah dilahirkan Bu. Kemarin kalau di rubriknya itu kan 3 nggih, hanya 3. Ya, memang 3 karena Ya, pertanyaannya rubrik 3. pertama itu pemandu Ada nanyaan sub- nomor 1 ada dan nomor subsoalnya. 2. Nggih. Gimana Bu? Untuk kebutuhan belajar itu kan ada kesiapan. Bentar. Ini Itu tadi kalau kesiapan kebutuhan belajar. Iya, kalau kebutuhan murid itu ada kesiapan, ada minat, ada profil gitu kan. Kemudian mengidentifikasi atau menentukan kebutuhan belajar. Ini menurut saya kan pertanyaannya kan caranya ya. Caranya. Cara guru. Itu menentukan kira-kira anak-anak di kelas ini minatnya apa ya, misalkan kayak gitu. Kemudian kira-kira anak-anak di sini kesiapannya bagaimana ya. Kemudian berikutnya kira-kira anak-anak di sini tuh profil belajarnya bagaimana ya, gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu loh yang istilahnya di sini kan dengan membuat kegiatan berjenjang, merancang pertanyaan pemandu. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Dan iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah kebutuhan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Kemudian memberi penugasan berbeda dengan sesuai kemampuan siswa, terus menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya, mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Yang ditanyakan kan cara guru menentukan kebutuhannya. Apakah, pertanyaan saya ya, apakah dari kalimat-kalimat ini itu nanti Pak Dudidam bisa tahu, oh ternyata anak-anak di sini ini minatnya di seni, misalkan gitu, minatnya di olahraga atau yang lainnya. Atau kalau misalkan
kesiapannya. Oh, ternyata anak-anak itu di sini dia sudah paham betul tentang iklan. Iklan itu yang bagaimana sih, misalkan kayak gitu. Terus apakah dari skenario ini itu bisa Pak Dudiam bisa mengetahui kira-kira profil belajarnya anak-anak di sini itu bagaimana ya? Apa dia auditori atau visual atau kinestetik gitu. Pertanyaan saya itu begitu. Apakah di apa yang jenengan tuliskan itu bisa Pak Dudidam bisa menentukan itu semua gitu. Paham maksud saya? Apa bulat gitu? Dijabarkan lebih detail. Ya, misalkan untuk bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar. Misalkan dari profilnya Pak Dudidam menanyakan, sopo sing seneng kalau mengerjakan itu misalnya berkelompok, teman diri sendiri, atau mungkin duduk di atas, atau mungkin duduk di lantai, dan seterusnya begitu loh. Ngoten tah? Kalau misalnya ke profilnya. Betul, Ibu. Kalau kesiapannya kan mesti tanya dulu toh. Misalkan iklan kan kadang-kadang iklan ada yang ngerti dan ada yang nggak ngerti, ya kan? Kalau misalkan coba cari iklan, saya ternyata ada yang nggak ngerti. Siapa sih dari kalian ini yang tahu iklan, misalkan gitu? Apa sih Pak iklan? Misalkan, berarti kan dia belum tahu iklan. Kan di sisi nanti. Oh, yang belum tahu iklan anak ini, yang sudah tahu iklan ini, yang paham betul dengan iklan ini, kan gitu. Gimana? Kemarin itu di kelompok kami itu begini Bu, memang soalnya itu kita bikin kita pisah-pisah kegiatan berjenjang itu kan ada kelompoknya itu dibedakan, ada yang kegiatan individu, ada kegiatan kelompok, terus tugasnya dibedakan karena ini materi pengenalan, berarti ada pertanyaan pemandu itu tadi pemantik untuk mengetahui seberapa pemahaman mereka tentang iklan gitu. Yang nomor 2 itu maksud kami kemarin adalah di kesiapan belajar begitu. Cuma ini akhirnya dijadikan satu gitu. Itu ya Bu Risa ya, teman-teman. Iya. Terima kasih. Untuk menjelaskannya ke dalam kata-kata itu susah kadang-kadang itu. Ya, kata-kata gimana, meringkasnya seperti apa, tapi maunya kami tuh larinya ke sana. Cuma kan teksnya juga begitu banyak ya, memahaminya itu juga ya bikin krikes ya, seperti itu kemarin di grup itu ramenya seperti, tapi maksudnya kami larinya ya sesuai dengan memahami maksud yang Ibu Nurul tadi sampaikan, begitu Ibu. Terima kasih Bu Ita, Bu Risa, sama Bu Is yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua ya, bahwa kita kalau mau memenuhi kebutuhan belajar murid ya kita harus tahu betul yang dia butuhkan itu apa, dan kita baru buat skenario kan gitu nggih. Baik, terus ini pembelajaran berdiferensiasi ini kalau menurut panjenengan semua ya, di skenario pembelajaran ini itu kan kita seperti sutradara ya Bapak Ibu. Ngeten tah? Iya, banyak sutradara ngatur proses pembelajaran mulai dari pembukaan, kemudian kegiatan inti sampai penutup gitu kan. Kalau kita dulu mungkin kuliah kita kenal dengan pengelolaan kelas kan gitu ya. Pengelolaan kelas itu dulu waktu kita masih jadi guru awal gitu. Kadang-kadang masih kacau gitu kan ya. Terus seiring berjalannya waktu, jenengan sudah tahu betul, pengalaman kalau misalkan arek lek dingenek ini kok rame, lek dingenek ini gini-gini dan seterusnya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan suatu keterampilan yang harus kita miliki dengan tadi balik lagi ya, keputusan masuk akal dengan 5 yang harus kita pertimbangkan tadi. Kemudian untuk manajemen kelas harus benar-benar efektif. Tadi kalau Pak Irfan menanya, kalau misalkan nanti ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana sendiri, jauh sana, di sana gitu. Gimana itu? Tadi ada yang menyampaikan, ini istilahnya bebas tapi terbatas, bebas tapi terarah. Balik lagi, kita kan punya kesepakatan kelas ya.
Kita punya kesepakatan kelas. Pada saat proses belajar bagaimana? Menghormati guru. Saya menghormati guru itu yang bagaimana? Ya pasti mengikuti arahan guru. Nah, karena tadi saya bilang panjenengan adalah sutradara, berarti jenengan sudah punya pemikiran ya kayak arsitek gitu ya. Mau ngatur kalau misalkan anak ini nanti saya buat ini, kira-kira anak-anak rame nggak ya? Kalau misalnya saya buat seperti ini, dia bingung nggak ya? Gitu. Nah, makanya ini benar-benar harus dipersiapkan. Nah, di kurikulum Merdeka terutama, atau ya sebenarnya nggak hanya kurikulum Merdeka ya, di kurikulum yang lain, di kurikulum 2013 dulu juga sudah dicanangkan bahwa tempat duduk tidak harus menghadap dari satu arah, kan gitu ya. Boleh boleh dalam bentuk U atau kelompok, silahkan. Jadi yang memungkinkan anak-anak untuk bisa bergerak bebas seperti itu. Kalau misalkan jenjang SD mungkin akan lebih luas lagi, karena anak-anak SD itu kan gerakannya lebih banyak. Kalau SMK beda lagi. SMK mau dikasih gerakan yang banyak kayaknya juga nggak pas gitu ya. Jadi panjenengan yang bisa menentukan semua itu. Saya percaya kalau misalnya tadi panjenengan ini masih baru, mungkin sebelum-sebelumnya mungkin sudah melakukan, cuman mungkin belum terarah banget gitu. Nanti insya Allah dengan berjalannya waktu jenengan akan terbiasa. Saya berharap sekali kalau sudah tahu diskusi seperti ini, nanti berikutnya untuk implementasi di kelas benar-benar dilaksanakan, gitu nggih? Nggih. Itu saja mungkin dari saya. Monggo Bu Dwi Kanti, kalau mau memberikan umpan balik untuk kelompok 2. Umpan baliknya apa ya, Bu? Pembelajaran berdiferensiasi itu memang banyak yang bertanya gitu ya, karena memang masing-masing itu punya persepsi sendiri-sendiri. Tapi memang anak-anak itu kebutuhannya memang berbeda-beda sesuai dengan minat bakatnya. Saya mungkin kalau mencermati yang SD itu masih lebih mudah dikendalikan, Bu. SMP itu juga masih mudah ya, tapi kalau sudah kelasnya saya sama Bu Kusma itu mereka benar-benar sudah benar-benar berdiferensiasi sendiri-sendiri, apalagi sudah penjurusan dalam satu jurusan pun itu juga mereka ternyata masuk ke situ berbeda-beda kemampuan juga, dan itu gapnya bisa sangat besar, sangat terasa. Itu lingkungan mempengaruhi sekali. Memang butuh strategi ya, termasuk bagaimana kita berbicara dengan mereka, apa yang menyamankan mereka. Yang kembali lagi kita harus melihat tidak dari ego kita, tidak dari mau kita yang sempurna, tetapi apakah itu benar-benar sesuai dengan keinginan anak. Apakah itu memang yang diinginkan mereka? Itu yang perlu kita berdiskusi sama mereka, termasuk anak-anak SD, tingkat SD ya. Sebenarnya itu juga bisa diidentifikasi. Mereka itu sebenarnya nyamannya di mana. Ketika mereka dilibatkan, itu yang jelas, kalau kita kemarin sudah berbicara tentang kesepakatan kelas, terus habis itu keyakinan kelas, itu mereka itu merasa dilibatkan, itu lebih merasa bersemangat. Itu sih kalau menurut saya. Meskipun mereka berbeda-beda, toh mereka akan membuat meyakini sesuatu ya, sudah meyakini sesuatu. Seperti itu. Seperti itu Bu, saya rasa ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi Kanti. Tetap yang utama adalah kenyamanan murid, gitu ya. Kita mengatur, tapi kita juga berpikir apakah murid-murid nyaman dengan yang kita atur. Kayak misalkan itu tadi pada saat Pak Dudidam buat skenario seperti itu, ternyata kondisi anak-anak saat itu misalnya capek, kemarin ada lomba gerak jalan, terus hari ini masuk gitu. Terus kemudian kita buat seperti itu. Kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira anak-anak mungkin aduh gitu kan. Jadi kita tetap lihat keadaan ya. Kalau misalnya dia benar ditanya lagi, kamu mau
nyamannya bagaimana sih hari ini? Hari ini capek enggak sih? Capek, Bu. Kalau misalnya diskusi-diskusi gimana? Males, Bu. Gitu. Oke, kalau misalkan mau duduk di atas enak enggak ya? Enggak, Bu. Kayak mau duduk di bawah. Oke, silahkan gitu ya. Duduk di bawah boleh, duduk di atas boleh, berkelompok boleh, sendiri boleh, tapi semua tetap dalam pengawasan orang dewasa. Jangan sampai setelah kita buat skenario kita tinggal ngopi ya, tinggal ngerokok. Nggih, matur nuwun Bu Kanti dan Bapak Ibu yang lain.